Sobat sehat bahagia yang tercinta, video kali ini akan membahas seputar meditasi yang dilakukan oleh pengikut sufi atau tasawuf atau torikot atau tarekat. Alasan memilih meditasi sufi karena praktek yang dilakukan oleh penghayat sufi syarat dengan laku dzikir yang bermanfaat olah jiwa. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, ratusan penelitian tentang manfaat meditasi pada tubuh dan jiwa telah terbukti. Kebetulan saya juga pernah ikut dalam salah satu tarekat dan merasakan manfaat dzikir sufi ini. Dzikir sufi dalam praktek bisa disebut sebagai salah satu bentuk meditasi. Sebuah buku yang membahas tentang manfaat orang sufi di dalam memperbaiki jiwa adalah misalnya karangan Profesor Muhammad Syafi'i, seorang dokter spesialis yang psikiater dari University of Louisville School of Medicine, Kentucky, USA. Dalam buku itu dibahas manfaat meditasi secara medis. Selain itu dibahas pula khususnya manfaat sufi sebagai alat untuk psikoanalisa dan sebagai terapi bagi problem-problem kejiwaan. Agak berbeda dengan metode psikoterapi yang lain, di mana orang yang mengalami masalah kejiwaan diminta menceritakan semua masalah kejiwaannya, menceritakan semua problem-problem yang dia alami kepada psikolog atau psikiater dengan tujuan agar memperingan beban jiwanya dan mendapatkan nasihat dari terapisnya. Pada meditasi sufi ini seorang yang diminta untuk introspeksi atau melakukan perenungan ke dalam jiwanya melalui meditasi sufi. Dari perenungan melalui meditasi dzikir sufi ini diharapkan tumbuh kesadaran terhadap dirinya dan masalahnya. Karena itu menarik jika kita bahas lebih jauh mengenai apa itu praktek sufi. Di sisi lain, nilai perilaku penghayat sufi dihadirkan di sini karena adanya ciri khasnya yang berpotensi besar bagi suatu reformasi spiritual. Reformasi spiritual diperlukan agar agama sebagai pedoman hidup yang lahir kira-kira 1000 tahun lalu, 1500 tahun lalu, atau 2000 tahun yang lalu, bisa lebih sesuai dengan yang dibutuhkan manusia dalam menghadapi era milenial ini. Di era digital abad ke-21 dan seterusnya, manusia membutuhkan pedoman hidup yang universal, bisa diterima oleh masyarakat majemuk sebagai pedoman hidup bagi menghadapi disrupsi dan banyak perubahan. Masyarakat milenial tentu saja tidak nyaman jika pedoman hidup dari suatu agama malah sering dipertentangkan dan menimbulkan perdebatan yang tidak habis-habis. Misalnya saja mengenai perdebatan apakah syariat itu mau diberlakukan secara formal atau tidak di suatu negara yang dikenal sebagai isu terhadap khilafah. Kemudian juga perbedaan paham aliran syariat yang kadang-kadang sangat tajam dengan misalnya membedakan antara aliran yang satu dengan yang lain, antara Sunni dengan Syiah, dengan Wahabi, Salafi, dan lain-lain. Aliran-aliran Sufi sebagai salah satu aliran dalam Islam juga, itu mempunyai kelebihan-kelebihan seperti berikut ini. Silakan subscribe bagi yang belum, tekan tanda like dan lonceng, serta share ke teman yang lain. Yang pertama adalah mementingkan olah batin daripada legalitas aturan yang kaku. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana mengolah jiwa kita ini sehingga tidak terjebak dalam perdebatan syariat, apakah itu sah atau tidak sah, haram atau halal, dan makruh atau mubah, dan sebagainya. Yang kedua adalah lebih mengutamakan tujuan filosofis, hakikat atau hikmah dalam pelaksanaan ajaran Islam.
Jadi lebih menekankan pada makosid atau tujuan suatu ajaran, bukan pada detail praktek ajarannya saja. Yang ketiga adalah mendorong perilaku tasamuh, toleransi, penghargaan terhadap keyakinan orang lain. Dasar ajaran cinta dari para penghayat sufi merupakan sumber segala kebaikan. Dasar cinta pada Allah dan akhirnya pada sesama manusia yang diyakini seorang sufi merupakan modal utama kerukunan hidup, beragama, dan berbangsa. Semua hal di atas menjadikan sufi mempunyai potensi yang besar di dalam mengembangkan nilai-nilai yang diperlukan bagi manusia di abad ke-21 ini untuk peningkatan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang menjadi tujuan dari semua manusia di dunia ini. Pembahasan ajaran sufi secara khusus ini saya pandang sebagai pintu masuk bagi upaya penyelarasan ajaran agama menjadi lebih dinamis dan fleksibel. Keyakinan dasar pengikut sufi bisa dijadikan landasan bagi moral baru yang diperlukan abad 21. Beberapa faktor yang menyebabkan Islam yang ditampilkan oleh para penghayat sufi ini disukai adalah nilai-nilai yang mereka bawa. Seperti toleransi. Toleransi adalah watak utama dari aliran sufi. Umumnya, kaum sufi cenderung toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Karena itu, Hodgson dalam buku The Venture of Islam mengatakan bahwa bagi para sufi, hal-hal lahiriah dinomorduakan. Bagi kebanyakan mereka, terutama pada periode pertengahan awal, bahkan perbedaan antara Islam dan tradisi-tradisi kultural lain bersifat sekunder. Demikian juga beragam perbedaan dalam adat kebiasaan sosial di kalangan umat Islam. Yang penting bagi mereka adalah kecondongan ruhani kalbu kepada Tuhan. Dalil yang dipergunakan oleh para sufi tentang sikap toleransi ini adalah ada beberapa ayat dalam Al-Quran, sebagai contoh, sebagai berikut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 misalnya, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwalu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Menurut keyakinan para sufi, segala sesuatu sebenarnya cerminan dari keberadaan Tuhan. Tidak ada yang berada di luar pengetahuannya dan di luar kehendaknya. Jika kita mempercayai ada hal yang di luar kekuasaannya, maka justru kita akan bisa terjebak kepada bersikap musyrik. Bila mana kita mempercayai bahwa ada kekuatan di luar Allah yang menjadi pesaing dari Allah, ini akan membuat kita menjadi terjebak ke dalam syirik. Ini diperjelas oleh ayat dalam Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Dan
lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Setiap makhluk, manusia maupun bukan manusia, semuanya bertasbih dengan caranya masing-masing. Kadang-kadang kita tidak memahami cara mereka bertasbih, seperti yang tersebut dalam Al-Isra ayat 44, yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Karena itu, Karen Armstrong, si penulis buku bestseller The History of God, memilih di antara nilai-nilai Islam yang sangat menarik hatinya adalah pada tradisi Sufi, jiwa toleransi dari kaum Sufi ini. Saya amat terkesan, kata dia, pada penghayatan atau penghargaan kaum Sufi pada agama-agama lain, sebuah kualitas yang jelas tidak pernah saya temukan dalam Kristenistas. Ini menantang semua yang pernah saya sepelekan tentang Islam, dan saya lebih banyak ingin belajar. Karen Armstrong di dalam bukunya Muhammad Sang Nabi, sebuah biografi kritis. Anti-sektarianisme. Yang kedua, pada dasarnya kaum Sufi toleran terhadap madhab-madhab dan aliran yang berkembang di masyarakat. Di Persia pada abad pertengahan, kaum Sufi memberikan penghormatan pada Khalifah Sunni maupun Imam Syiah dalam karya-karya mereka. Sufisme diakui lebih mempunyai wawasan universal, atau tepatnya lebih transenden, yang bisa diterima oleh banyak orang, daripada visi yang terbatas bersifat sektarian. Kebetulan pada waktu itu ada suasana di sana, perasaan muak dari masyarakat terhadap pertentangan aliran dalam umat Islam yang membawa perpecahan dan kelemahan umat. Itu dikutip oleh Syed Hussein Nasr pada buku Warisan Sufi. Anti-sektarianisme ini menjadi moral yang sangat diperlukan saat ini di tengah kecenderungan berkembangnya kelompok-kelompok dalam berbagai agama yang lebih fundamentalis, yang cenderung kurang mentoleransi paham-paham yang berbeda. Dalam dunia yang semakin menghargai hak asasi manusia dan nilai demokrasi, kiranya dibutuhkan sifat kesabaran, toleransi, demi untuk tidak mengurangi hak orang lain. Seperti telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa banyak hal-hal yang positif yang bisa diamalkan dari ilmu tasawuf atau sufi. Tapi juga ada hal yang perlu ditinjau kembali dari amalan yang dipraktekkan oleh sebagian kaum sufi, seperti kedudukan seorang guru yang begitu menguasai murid tarekat, sehingga si murid harus bersikap seperti mayat di hadapan guru, harus siap melakukan apapun perintah guru atau mursyid. Klaim bahwa seorang guru mempunyai garis keturunan sampai ke Nabi Muhammad SAW juga sulit dilacak kebenarannya. Hal lain adalah semacam pengkultusan terhadap para pendiri aliran tarikat, seperti kepada Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Abu Najib Al-Suhrawadi, dan lain-lain. Kehidupan para darwis yang sengaja miskin untuk mencapai zuhud, menjauhkan diri dari kekayaan duniawi, berkelana meminta-minta, tentu dapat melumpuhkan semangat mencapai kemajuan dalam hidup. Demikian penjelasan tentang sufi modern yang diperlukan dalam abad ke-21 ini. Manusia abad disruption ini butuh pedoman hidup menghadapi situasi yang berubah dengan cepat. Sebagian memilih mencampakkan agama dan spiritual karena menganggapnya sebagai hal yang sudah usang. Tapi sebetulnya manusia abad ke-21 butuh tuntunan spiritual yang mencerahkan agar manusia mampu mengelola dunia dengan damai dan berbahagia bersama. Bukan hanya berebut sumber daya yang semakin terbatas ini.
maka pilihannya melalui tuntunan-tuntunan nilai yang baik dari agama. Dan bagi Islam, sufi yang modern menawarkan solusinya. Insya Allah.